melanjutkan kelas tutorial kita ya di pertemuan ke-9. Di pertemuan ke-9 ini kita akan mempelajari tentang elektrokimia. Nah, mungkin sambil diingatkan ya buat teman-temannya yang belum join kelas TPB 11 dan TPB 13, mungkin diingatkan di mana sih? Oke, di pertemuan 9 ini kita akan mempelajari tentang elektrokimia. Jadi, di sini ada kata elektro dan kimia ya. Nah, oke, jadi kalau dari judulnya saja itu berbicara tentang elektro. Jadi elektro itu adalah tentang ada yang tahu nggak elektro tentang apa? Bang. Ya, Listrik. setrum, betul ya. Jadi elektro itu tentang setrum atau tentang listrik. Betul, sip. Nah, kemudian jadi di elektrokimia ini nanti kita akan mempelajari tentang listrik dan kimia. Jadi bagaimana reaksi kimia atau larutan kimia itu dia itu ternyata ada beberapa yang dapat menghantarkan arus listrik. Nah, yang kita kenal dengan elektrokimia. Kalau kita mengingat kembali kemarin kan kita sudah mempelajari reaksi redoks ya. Reaksi redoks kemarin ada 4 teori. Ada yang teori untuk 2 reaksi kimia yang atom hidrogen dan oksigennya bertambah. Kemudian ada yang penurunan dan pertambahan bilox. Nah, untuk yang teori elektrokimia ini perlu diingat untuk reaksi redoksnya. Ini pendahuluan dulu ya. Untuk reaksi redoksnya ini yang pertama, untuk yang reduksi itu dia adalah reaksi yang fungsinya itu menangkap elektron. Jadi elektronnya itu ditangkap. Kemudian kalau yang kedua itu ada oksidasi. Kalau oksidasi berarti kebalikannya. Berarti kalau yang reduksi, kalau oksidasi berarti dia melepaskan elektron. Nah, kemudian berdasarkan apa ya? Kalau secara dilihat gitu ya, pandangan gitu. Kalau reduksi itu kita bisa lihat di reaksinya itu letaknya ada di sebelah kiri, tanda panah. Nah, contohnya di sini apa? Contohnya di sini saya punya ada molekul Na+. Na+ di sini untuk menjadi yang Na netral berarti kita tambahkan 1 elektron sehingga akan menghasilkan Na bentuknya solid. Nah, jadi kalau reduksi reaksinya itu ada di sebelah kiri tanda panah. Sedangkan kalau dia oksidasi, dia kan tadi melepaskan elektron. Ciri-cirinya reaksinya itu kebalikannya ya, berarti dari reduksi. Reaksinya ada di sebelah kanan tanda panah. Nah, biasanya contoh nih saya ada 2Cl. Berarti kalau ini 2Cl min, kita uraikan menjadi Cl2 ditambah 2 elektron. Nah, jadi reaksinya itu oksidasi di sebelah kanan tanda panah. Nah, di dalam elektrokimia nanti kita akan mempelajari 2 sel. Ada yang namanya sel volta dan ada yang namanya sel elektrolisis. Kalau sel volta dengan sel elektrolisis perbedaannya apa? Perbedaannya yang pertama dari cara kerjanya. Kalau sel volta, cara kerjanya itu dari reaksi kimia hingga apa? Biasanya di dalam gambar ada yang namanya meter. Meter itu adalah alat untuk mengukur arus ya. Nah, jadi biasanya kalau di sel volta itu pasti ada voltmeter dia untuk mengukur arus atau tegangan listriknya gitu. Sedangkan kalau di elektrolisis ini dia cara kerjanya adalah dari arus listrik diubah menjadi
reaksi kimia. Nah, ini kebalikannya. Kemudian, di dalam elektrokimia, baik itu di sel volta dan sel elektrolisis, ini ada dua komponen. Komponen yang pertama, ada yang dinamakan sebagai elektrolit dan ada yang dinamakan sebagai elektroda. Oke, coba kalau elektrolit ada yang tahu nggak elektrolit itu apa? Ayo, elektrolit itu adalah suatu larutannya ya. Larutan yang biasanya ada di dalam wadah ini. Nah, ini ada larutan elektrolit, ini elektrolit, ini elektrolit gitu. Jadi dua-duanya ada larutan elektrolit. Kemudian, kalau elektroda itu apa? Elektroda itu adalah tempat terjadinya reaksi redoks. Ya, kita break dulu ya. Sampai di 19.10 nanti kita lanjutkan lagi. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke, saya ulangi lagi ya. Jadi elektrokimia itu dibagi menjadi dua, ada volta dan sel elektrolisis. Perbedaannya itu yang pertama dari cara kerjanya. Kalau sel volta itu dia perubahannya dari reaksi kimia diubah menjadi listrik. Kemudian kalau sel elektrolisis itu kebalikannya, berarti dari arus listrik diubah menjadi reaksi kimia. Di dalam elektrokimia ini ada dua komponen. Yang pertama itu adalah larutan atau yang kita kenal dengan elektrolit. Elektrolit itu apa? Elektrolit itu adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik yang di dalamnya itu ada ion-ion yang terionisasi gitu. Kemudian yang kedua itu ada elektroda. Elektroda itu adalah tempat terjadinya reaksi redoks.
Nah, kalau kita pecah lagi, elektroda itu dibagi menjadi dua. Oke, elektroda itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu kita kenal dengan istilah katoda. Kemudian yang kedua itu kita kenal dengan istilah anoda. Oke, bagaimana cara membedakannya katoda dan anoda? Kalau katoda itu kita kenal dengan reaksi dari reduksi. Reaksinya adalah reaksi reduksi. Sedangkan kalau anoda, reaksinya adalah reaksi oksidasi. Sehingga dari elektroda ini akan muncul yaitu nama singkatan katoda reduksi itu disingkat karet. Kemudian anoda oksidasi disingkat an. Nah, ini jadi biar teman-teman ingat ya dengan singkatan ini. Jadi katoda itu reduksi, karet, kemudian anoda itu anoks. Nah, itu nanti yang pertama. Yang pertama itu adalah cara kerjanya. Kemudian perbedaan yang kedua apa? Perbedaan yang kedua dari sel volta dan sel elektrolisis itu adalah dari kutubnya. Oke, kalau elektroda itu baik itu di dalam sel volta ataupun sel elektrolisis, dia sama ya, katoda itu sebagai reduksi, anoda itu sebagai oksidasi. Tetapi kalau kutubnya itu berbeda. Kalau kutub sel volta itu kita kenal dengan singkatan kapan. Nah, apa itu kapan? Kapan itu adalah untuk singkatan katoda muatannya itu adalah positif, sedangkan anoda itu muatannya adalah negatif. Nah, kemudian kalau yang sel elektrolisis, kutubnya ini kebalikannya. Kalau kapan berarti di sini kenapo. Artinya apa? Artinya kenapo itu adalah katoda itu negatif, kemudian anoda itu dia kutubnya positif. Jadi kebalikannya ya. Nah, dengan singkatan-singkatan ini, semoga teman-teman ini nggak lupa. Karena biasanya ini teman-teman sering terkecoh dari singkatan-singkatan ini. Atau sulit untuk mengingatnya. Jadi kutubnya sel volta itu kapan, kutubnya sel elektrolisis itu kenapa, kemudian kalau elektroda itu karet dan anoks. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang sel volta terlebih dahulu. Kalau berdasarkan cara kerjanya, tadi kan sel volta itu adalah dari reaksi kimia yang diubah komponennya itu yang pertama ada yang namanya voltmeter. Nah, kalau di voltmeter ini fungsinya kan tadi buat untuk mengukur tegangannya ya atau arusnya. Kemudian elemen yang kedua di dalam sel volta ini ada namanya salt break atau kita kenal dengan istilah jembatan garam. Nah, jembatan garam itu fungsinya buat apa? Jembatan garam fungsinya itu adalah untuk menstabilkan muatan. Jadi kenapa muatannya harus distabilkan? Jadi kan prinsip reaksi kimia antara kanan dan kiri, antara produk dengan reaktan, itu dia harus sama. Nggak boleh sebelah ataupun nggak boleh ringan sebelah. Jadi keduanya harus seimbang. Sehingga karena kan bisa jadi nih di dalam lautan karena kan beda wadah nih ya. Sehingga dia nanti nggak tahu nih mana yang banyak kationnya, banyak muatan positifnya, mana yang buatan negatifnya gitu. Sehingga untuk menstabilkannya kita memerlukan yaitu jembatan garam untuk menstabilkan muatan agar keduanya ini bisa menjadi seimbang muatannya. Kemudian kalau kita lihat di gambar ini, di sini ada katoda. Katodanya di sini adalah copper, di mana copper itu adalah sebagai katoda atau Cu, di mana katoda tadi singkatannya adalah karet ya. Katoda itu reduksi. Kalau kita ingat-ingat, reduksi itu kalau di konsep Bilog dia mengalami apa? Penambahan atau penurunan kalau reduksi? Menurun.
Penurunan. Ya. Penurunan. Penurunan bilangan oksidasi atau bilox. Nah, sekarang kita cek apakah benar di katoda itu terjadi penurunan. Kalau kita lihat dari reaksinya ini ya, 2 elektron ditambah Cu2+, aqueous akan menghasilkan Cu bentuknya solid. Kalau kita lihat Cu2+ kan ini biloxnya adalah +2. Kemarin aturannya adalah ion yang bermuatan itu adalah biloxnya. Kemudian yang Cu kan, Cu bentuknya solid ini adalah muatannya 0. Sehingga dari +2 menjadi 0, ini kan terjadi penurunan ya. Sehingga ini adalah sebagai reaksi reduksi. Nah, ini kalau berdasarkan teori bilox. Tetapi kalau berdasarkan teori elektrokimia, tadi kan reduksi, kalau kita lihat reaksinya itu ada di sebelah tanda kiri panah. Nah, di sini kan 2 elektron ditambah Cu2+, dia ada di sebelah kiri. Kiri tanda panah reaksinya. Nah, berarti reaksi ini adalah reaksi reduksi. Nah, kemudian kita cek lagi yang bagian anoda. Anoda ini di sini adalah sebagai zinc atau Zn ya. Nah, ini di sini adalah sebagai oksidasi. Berarti singkatannya adalah NOx, anoda oksidasi. Nah, kalau kita ingat konsep biloxnya kemarin, oksidasi itu adalah konsepnya terjadi penambahan bilox. Sekarang kita cek di dalam reaksinya, apakah benar si zinc ini dia adalah reaksi oksidasi. Zn solid menjadi Zn2+, kemudian ditambah 2 elektron. Nah, Zn kan tadi biloxnya 0 ya, kemudian berubah menjadi +2. Nah, kan terjadi penambahan ya, sehingga reaksi ini adalah reaksi oksidasi. Nah, karena reaksinya oksidasi, itu sesuai dengan konsep bilox. Kalau dari konsep reduksi oksidasi yang bagian elektrokimia, itu kan dia adalah reaksinya itu ada di sebelah kanan, tanda panah. Nah, sehingga kalau kita menuliskan reaksi total dari kedua ini, kita tuliskan katoda. Katoda itu sebagai red ya, karet. Berarti di sini ada Cu2+ ditambah 2 elektron akan menghasilkan Cu bentuknya solid. Kemudian yang anoda. Anodanya itu adalah anox, berarti di sini adalah Zn bentuknya solid akan menghasilkan Zn2+ ditambah 2 elektron. Nah, sesuai dengan konsep yang bilox kemarin, elektronnya itu kita eliminasi, sehingga nanti akan didapatkan produk totalnya Cu2+ ditambah Zn bentuknya solid, menghasilkan Cu solid ditambah Zn2+. Atau dibalik juga boleh, Zn di depan, Cu-nya seperti itu. Nah, ini adalah reaksi total dari gambar berikut. Nah, itu tadi tentang sel volta. Oke, kemudian di dalam sel volta nanti kita juga akan mengenal yang namanya E-cell. E-cell itu E0 cell, sorry. Ada E0 cell, ada E-cell. Di sini saya kasih note ya. Kalau E0 itu apa? Kalau E0 itu adalah potensial reduksi standar milik si unsurnya. Contoh di sini ada unsur H2, ada unsur Zn. Berarti di sini E0-nya adalah Zn dan H2. Kemudian kalau E0 sel ada selnya itu berarti dia adalah standar punyanya sel. Nah, jadi E0 sel itu dirumuskan sebagai E0 katoda min E0 anoda. Atau kita bisa tuliskan versi lain, tadi singkatannya itu kan katoda itu sebagai reduksi ya. Jadi E0 reduksi dikurang dengan E0 oksidasi. Nah, ini seperti ini. Nah, di sini ada contoh soalnya. Hitung E0Zn, berarti potensial reduksi standar punyanya Zn ya, menggunakan rumus E0 sel sama dengan E0 katoda
min E0 anoda atau yang bagian reduksi dan oksidasi. Kalau di sini kita sudah ketahui di mana yang berperan sebagai reduksi kan di sini H2 ya. Berarti H2 di sini sebagai reduksi. Reduksi itu berarti sebagai katoda ya kan, karet. Berarti di sini katoda, di sininya berarti anoda. Nah, jadi elektron itu bergeraknya dari anoda ke arah katoda. Nah, berarti katodanya kan ini adalah punya si Zn. Punya H2, sorry. Kan karet ya. Berarti di sini E0 punyanya H2 dikurang anodanya itu punya Zn. Berarti E0 Zn. Kemudian E0 sel. Berarti kalau kita tulis E0 selnya itu sudah diketahui nilainya adalah 0,76 volt. Kemudian E0H2 itu adalah 0 volt. Kemudian min E0 Zn. Berarti kalau kita mencari untuk menghitung nilai E0 Zn-nya, maka nilainya adalah minus 0,76 volt. Itu untuk mencari E0 sel ataupun E0 Zn. Nah, kemudian di dalam sel volta nanti juga ada yang namanya tabel potensial reduksi standar. Jadi tabel potensial reduksi standar ini diperoleh dari para ilmuwan dulu meneliti besarnya dari E0 dari reaksi yang ada di tabel ini ya. Jadi dicoba satu-satu oleh ilmuwan sehingga nanti dibuat urut berdasarkan tabel potensial reduksi standar. Jadi ini diperoleh dari tekanan 1 atm, konsentrasinya 1 molar, dan pada suhu 25 derajat Celcius. Itu standarnya ya, keadaan standarnya. Nah, di dalam tabel potensial reduksi standar, ini nanti ada yang dinamakan sebagai agen pengoksidasi terkuat, ada titik acuan 0, dan agen pereduksi terkuat. Kalau titik acuan 0 itu selalu H2, nilainya itu adalah 0 volt. Nah, di sini kan ada ya, berarti semakin ke atas, dia itu nilainya semakin bertambah. Nah, maka dia adalah sebagai agen pengoksidasi terkuat. Sehingga kalau dituliskan, artinya kan di sini E0-nya itu semakin ke atas itu makin besar ya. Karena E0-nya makin besar, maka reaksinya itu mudah mengalami reduksi. Itu namanya adalah oksidator. Kemudian kalau titik acuan 0 berarti 0 tetap ya. Sedangkan kalau dia agen pereduksi terkuat, maka kan dia semakin ke bawah. Artinya apa? E0-nya makin kecil. Karena E0-nya makin kecil, reaksinya itu mudah mengalami oksidasi. Sehingga disebutnya sebagai reduktor. Nah, di dalam tabel potensial reduksi standar ini nanti akan diperoleh nih, dicoba lagi oleh ilmuwan. Jadi nanti akan ditemukan lagi yaitu yang namanya deret volta. Nah, ini deret volta ini adalah deret yang menggambarkan ya, yaitu tadi yang bagian tabel tapi ini dibuat deret. Nah, jadi sama juga di sini ada H. H ini di sini sebagai titik acuan nolnya. Kemudian arahkan nilai E0-nya ya. Nilai E0-nya itu akan semakin besar. Nah, karena dia E0-nya makin besar, reaksinya itu mudah mengalami reduksi. Sedangkan kalau dia reaksinya semakin ke kiri, maka E0-nya itu makin kecil. Sehingga dia reaksinya akan mengalami mudah oksidasi. Nah, seperti itu. Nah, ini ada contoh soalnya nih. Tentukan katoda dan anoda. Bisa menggunakan deret volta, bisa menggunakan yang tabel potensial reduksi standar. Tapi kita menggunakan yang deret aja nih yang di atasnya. Tentukan katoda dan anoda. Kalau kita lihat, katoda tadi adalah sebagai reduksi. Kemudian anoda sebagai oksidasi. Nah, itu kalau kita lihat dari sisi karet dan dari sifat elektrodanya. Tetapi kalau kita lihat dari deret, di sini CU dengan Zn. CU itu ke sebelah kanan atau ke sebelah kiri?
Nilai CU dia ke sebelah kanan atau sebelah kiri tanda H. H itu titik acuannya ya. Kanan bang. Sebelah kanan, Kanan betul. bang. Betul. Karena dia nilainya ke sebelah kanan, artinya kan O0-nya makin besar ya. Sehingga karena O0-nya makin besar, zatnya itu mengalami reduksi. Berarti ini reduksinya itu, yang reduksi adalah CU. Sehingga katodanya di sini, di sini aja deh biar nggak bingung dulu. Konsepnya awalnya kita dulu mana yang reduksi, mana yang oksidasi dulu. Nah, reduksinya tadi dia adalah si CU. Kemudian kalau kita lihat Zn, Zn kan ada di sebelah kiri ya. Sebelah kiri kan makin kecil artinya, maka zatnya itu mudah mengalami oksidasi. Sehingga yang teroksidasi di sini adalah si Zn. Nah, kalau kita lihat dengan singkatannya tadi, kan singkatannya itu ada karet dan anox ya. Anox. Berarti kalau kita lihat di sini, berarti CU ini sebagai tadi reduksi. Reduksi itu adalah sebagai katoda. Kemudian yang Zn itu sebagai oksidasi. Berarti di sini sebagai anoda. Nah, itu untuk menentukan mana yang katoda, mana yang anoda. Lanjut. Selanjutnya untuk menuliskannya, reaksi katoda dan anoda itu bagaimana? Setelah kita mengetahui tadi, mana yang berperan sebagai katoda, mana yang berperan sebagai anoda. Nah, tadi kan kalau di reaksi bagian katoda itu tadi kan reduksi ya. Reduksi itu artinya dia apa? Kalau dituliskan reaksinya itu ada di sebelah kiri. Kemudian selain itu kalau dilihat dari kalau reaksi reduksi oksidasi dia itu terjadi penurunan Pilox. Nah, sedangkan kalau dia oksidasi itu kan sebagai anok ya, berarti anok itu oksidasi, berarti reaksinya itu ada di sebelah tanda sebelah kanan, kemudian dia terjadi penambahan Pilox. Nah, kalau kita lihat di sini, katoda tadi adalah si CU. Berarti katodanya tadi di sini adalah CU, kemudian anodanya ini Zn. Berarti CU-nya kita tulis. Tadi CU itu sebagai katoda, berarti reduksi reaksinya sebelah kiri. Oke, berarti tetap masih sama ya, Cu2+ ditambah 2 elektron akan menghasilkan Cu bentuknya solid. Kemudian yang anoda itu Zn. Zn tadi sebagai anoda, sebagai oksidasi, sehingga reaksinya harus sebelah kanan, maka harus kita balik. Berarti Zn bentuknya solid, dibalik menjadi Zn2+ ditambah 2 elektron. Untuk nilai E0-nya itu tidak berubah ya, walaupun dia dibalik. Oke, yang elektron kita eliminasi, berarti nanti didapatkan reaksi totalnya Cu2+ ditambah Zn solid menghasilkan Cu solid Zn2+. Nah, ini penulisan reaksi di katoda dan anoda. Selanjutnya, penulisan sel dan diagram sel. Jadi, notasi sel dan diagram sel itu ditulis dari anoda, kemudian dibatasi oleh jembatan garam dan katoda. Nah, ini jembatan garam itu disimbolkan dengan garis lurus 2 ya. Ini jembatan garam. Kemudian, untuk penulisannya sendiri, ini penulisannya. Penulisannya itu awal dan akhir selalu diakhiri dengan fasa solid. Diakhiri dengan fasa solid. Kalau seumpama dia nanti diakhirinya fase aquos, bagaimana Bang? Kalau dia nanti diakhiri sama fase aquos, artinya teman-teman harus menambahkan elektroda PT, elektroda yang inert ya. Jadi elektroda inert itu nanti kita akan belajar di sel elektrolisis, apa aja macam-macam elektroda, nanti kita akan mempelajarinya.
Kalau kita tulis berarti di sini notasi sel atau diagram selnya, pertama awal dan akhir harus diakhiri dengan fasa solid. Yang pertama itu dari reaksi anoda. Anodanya itu adalah Zn. Berarti di sini Zn solid dibatas, dikasih pembatas dari Zn yang sifatnya 2+, artinya aquos. Kemudian dipisahkan oleh jembatan garam, garis 2. Kemudian yang Cu2+ dulu, aquos, kemudian diakhiri dengan Cu bentuknya solid. Nah, ini penulisan sel atau diagram selnya. Kemudian untuk menghitung potensial standar, sel standar atau SL. Berarti kalau SL kan kita tadi menggunakan rumus E0 katoda min E0 anoda. Berarti di sini adalah katodanya itu si Cu berarti positif 0,34 minus anodanya itu tadi si Zn berarti min 0,76. Kalau kita tambahkan 0,34 ditambah 0,76 berarti hasilnya 7 tambah 31 6,1. Jadi 1,1 ya. Oh, seperti itu. Kemudian di reaksi E0 sel nanti kita dapat menentukan kespontanan reaksinya. Kespontanan reaksinya. Kalau kita lihat, kalau nilai E0 selnya itu dia positif, maka reaksinya itu berlangsung dengan spontan, secara spontan. Kalau E0 selnya itu negatif, reaksinya itu berlangsung tidak spontan. Nah, kalau kita lihat di sini, berarti selnya di sini positif, maka reaksinya berlangsung secara spontan. Seperti itu. Oke, kita ke contoh soalnya. Seimbangkan kerangka reaksi ionik berikut. Yang A itu ada Ag solid ditambah dengan Cu2+ aquos menjadi Ag plus aquos ditambah Cu bentuknya solid. Nah, di sini suruh menentukan E selnya. Oke, E0 selnya tadi kan berarti E0 katoda, E0 anoda. Nah, untuk menentukan mana yang sebagai katoda dan mana sebagai anoda, harus tahu nih mana zat yang sebagai oksidasi, mana zat yang mengalami reduksi. Oke, kalau kita lihat Ag dengan Ag, kemudian Cu dengan Cu. Kira-kira Ag dengan Ag dari Ag solid menjadi Ag plus. Zatnya berperan sebagai oksi atau reduksi? Oksidasi. Oke, betul ya kata Irawati, oksi. Jadi Ag kan itu biloxnya 0 menjadi positif 1. Jadi ini sebagai oksi karena dia bertambah. Kemudian Cu2+ menjadi Cu. Berarti di sini terjadi penurunan bilox sebagai reduksi. Ya sudah, tinggal kita masukkan saja E0 selnya. Katode itu sebagai reduksi, berarti Cu2+, di mana Cu2+ ini nilainya adalah positif 0,34. Positif 0,34. Kemudian minus anodanya itu oksidasi, berarti si Ag. Kalau kita lihat Ag di sini nilainya adalah 0,8 ya, plus 0,80. Berarti positif 0,34 min 0,80 hasilnya adalah 0,46. Satuannya adalah volt. Kalau kita lihat di sini E0 selnya ini adalah negatif, maka reaksinya berlangsung secara apa nih kespontanan reaksinya? Spontan atau tidak spontan kalau negatif? Tidak spontan. Tidak. Ya, betul. Tidak spontan. Oke, kemudian yang B itu ada Cl2 gas ditambah dengan Fe2+ aquos menjadi Cl- aquos ditambah Fe3+ aquos. Kalau kita lihat E0 sel sama dengan E0 katoda min E0 anoda. Oke, Cl dengan Cl dia sebagai apa nih? Oksi atau reduksi? Reduksi, Bang. Reduksi, oke betul ya, karena dari 0 menjadi -1, artinya dia mengalami penurunan. Berarti yang Fe di sini
dari plus 2 menjadi plus 3, berarti terjadi penambahan. Berarti dia reaksinya sebagai oksidasi. Ya sudah, berarti si Cl2. Cl2 menjadi Cl-. Kita lihat di sini Cl2 menjadi Cl- adalah positif 1,36. Berarti positif 1,36 minus anoda sebagai oksidasi Fe2+ menjadi Fe3+ atau kebalikannya. Kalau kita lihat di sini ini Fe. Ini Fe3+ menjadi Fe2+ itu adalah positif 0,77. Berarti kalau kita kurang 1,36 min 0,77 hasilnya adalah positif 0,59 volt. Karena di sini nilainya positif, maka reaksinya kespontanan reaksinya sifatnya apa? Spontan. Iya, spontan. Betul. Seperti itu untuk mengerjakan yang kerangka reaksi ionik atau menghitung E0 sel. Oke, lanjut ke spontanan reaksi redoks atau nanti kita kenal dengan delta G ya. Nah, delta G ini kebalikan dari E0 sel. Kalau E0 selnya itu tadi positif, reaksinya spontan, kemudian dia negatif, dia tidak spontan. Sekarang kebalikannya. Kalau dia nilai delta G-nya negatif, reaksinya itu berlangsung secara spontan. Kalau positif, dia itu tidak spontan. Ini kebalikan dari E0 sel ya. Dan ada rumusnya, nanti teman-teman boleh pelajari ya. Di sini saya ambil ringkas-ringkasan aja. Jadi kalau G0, kalau ada nolnya ini, pokoknya ada 00 di atas ini, dia itu pembentukan standar dalam keadaan standar gitu ya, pembentukan standar. Jadi dalam keadaan standar itu yang bagaimana? Keadaan standar itu konsentrasinya 1 molar, tekanannya 1 atm, suhunya 25 Celcius. Ini keadaan standar. Kalau dia keadaannya nggak standar, selain daripada ini, nanti teman-teman menggunakannya delta G, NF, SE, sel. Kayak gitu. Kemudian di sini ada nanti untuk menghitung konstantanya. Nah, untuk menghitung konstantanya ini kita gabung reaksinya kan nanti min kita coret ya, sehingga nanti jadilah reaksinya totalnya NF, E, saya turunannya kan menjadi lambda sama dengan NF dibagi dengan RT gitu ya. Dikali sel, dikali E0 selnya. Nah, ini penurunannya. Kemudian ada persamaan Nernst. Di sini juga ada di modul, nanti teman-teman bisa pelajari lebih lanjut. Kita ke contoh soal. Untuk reaksi berikut ini saya ambil dari soal UAS, mempunyai E0 sel 0,25 volt. Nah, di sini ada namanya reaksi total. Nah, jadi teman-teman nggak boleh melupakan konsep Bilox. Jadi, ini juga termasuk konsep Bilox. Jadi, kita harus menentukan dulu mana zat yang berperan sebagai reduksi, mana zat yang berperan sebagai oksidasi. Kalau kita lihat di sini, yang enak dulu aja nih, Cu. Cu kan solid, berarti di sini 0 menjadi plus 2. Berarti Cu di sini sebagai reduksi atau oksidasi? Iya, oksi, betul. Karena dari Bilox 0 menjadi plus 2. Sehingga oksidasinya di sini kita tulis Cu berubah menjadi Cu2+. Oke. Kemudian reduksinya berarti ada MnO4- ditambah belum. MnO4- kemudian menjadi MnO2. Mn-nya ini kecil ya. MnO2. Nah, sekarang kita menggunakan konsep penyetaraan Bilox. Kemarin yang pertama itu reaksinya kita lihat. Mn itu sama-sama ya, harus koefisiennya sama. Di sini sama Cu1, Mn1. Nah, kemudian di sini ada O, di sini kekurangan O, berarti harus kita tambahkan H2O. Kalau di sebelah kiri itu ada 4O, kemudian di sebelah kanan itu ada 2, berarti kita kalikan 2 H2O biar sama, 2 tambah 2 kan 4. Nah, kemudian kita tambahkan ke ruas yang kekurangan H, berarti di sini yang sebelah kiri kekurangan H sebanyak berapa nih? Kita harus tambahkan H-nya biar sama kayak 4, yang di Bang. sebelah 4, betul.
Kemudian sudah kita tambahkan O dan tambahkan H, selanjutnya kita lihat nilai elektronnya. Kemarin nilai elektronnya itu yang ditambahkan ke ruas yang besar. Kalau kita lihat di sini MnO4 di sini ada minus, berarti negatif 1, kemudian 4 itu positif 4. Berarti di sini ada positif 3. Kemudian yang di MnO2 ini 0. Berarti kita harus tambahkan berapa elektron? 3 berarti bang. Betul, 3 elektron. Selanjutnya yang Cu. Cu ini 0 menjadi plus 2. Berarti berapa harus kita tambahkan elektronnya? 2. Ditambahin 2 bang. Ya, betul, 2 elektron ke ruas yang matanya elektron. Sehingga akan nanti diperoleh reaksi totalnya. Nah, ini kan tadi bentuknya masih belum sama ya. Sehingga kita harus eliminasi elektronnya. Yang atas kita kali 2, yang bawah kita kali 3. Sehinggalah menjadi nanti reaksinya 2MnO4 minus, ini elektronnya udah kita langsung eliminasi aja, anggap aja 6, ditambah dengan 4 kali 2 itu 8, berarti 8H plus ditambah 3 menjadi 2MnO2 ditambah 4H2O ditambah 3Cu2+. Nah, inilah reaksi total dari yang atas tadi. Nah, jadi teman-teman harus mengetahui dulu mana yang berperan sebagai reduksi dan oksidasinya. Nah, setelah kita mengetahui reaksi total, sebenarnya reaksi total ini buat apa sih? Reaksi total ini untuk mengetahui berapa elektron yang harus yang dicoret gitu. Nanti untuk dimasukkan ke rumus. Di sini hitung nilai K. Tadi nilai K itu kan dihitung nilai K. Untuk menghitung nilai K, kesetimbangannya tadi kan, itu adalah NF E0 sel sama dengan RT ln K. Ln K sama dengan NF dibagi RT dikali E0 sel. Tinggal kita masukkan. N-nya berarti yang kita coret tadi adalah 6. Berarti di sini 6 elektron. Dikali dengan F. F itu adalah nilainya 96.500 Faraday. Kemudian dibagi dengan R. R itu adalah tetapan ya. Di mana tetapan gas itu adalah 8,314. Kita kali suhu. Suhunya itu adalah 298,15. Kita kalikan dengan E0 sel. E0 selnya itu adalah 0,25. Nanti akan diperoleh berapa nih? Ln K-nya itu akan diperoleh sebanyak 58,395. Nah, karena di sini masih bentuknya ln, maka kita harus anti lengkan atau kita eksponenkan. Berarti 5 pangkat E pangkat 58395 ya. Nah, nanti nilai K-nya itu akan diperoleh sebesar 2,3 kali 10 pangkat 25. Nanti coba teman-teman cek lagi ya, apakah benar atau salah. Ini saya mengikuti perhitungan dari kelas TP-nya. Nah, kita sudah dapat nilai K. Selanjutnya yang ditanyakan lagi itu adalah delta G0. Delta G0 itu yang tekanan standar ya. Berarti di sini minus NF dikali E0 sel sama dengan N-nya itu tadi 6 dikali 96.500 dikali E0 selnya adalah 0,25. Nanti diperoleh hasilnya itu sebesar negatif 144,750. Satuannya adalah joule per mol. Kalau kita lihat di sini, nilai G0 negatif. Berarti, namanya? Keadaannya apa nih? Keadaannya dia, kespontanannya. Spontanan reaksinya kalau nilai delta G-nya negatif. Spontan. Spontan, betul. Ya, karena ini kebalikan dari nol sel ya. Berarti di sini ada keadaannya spontan. Karena negatif itu kan kecil ya, berarti sedangkan nilai delta G itu kan ukuran. Oke, lanjut. Nah, di sini ada contoh salah lagi. Perubahan energi bebas standar sama juga ya. Berarti standar keadaan 25, berarti delta G 0 min NFSE NFSE lagi. NF E0 sel
sel. Nah, di sini nanti teman-teman coba ya cari sendiri sebagai latihan. Nanti pertama kayak tadi ini AU sama AU, kira-kira dia oksi atau reduksi, kemudian Ca dengan Ca. Nanti didapatkan reduksinya siapa. Kemudian setelah nanti didapat reduksi dan oksidasi, nanti kan dicek nih di dalam tabel ini berapakah nilai E0-nya, potensial reduksi standarnya masing-masing reduksi dan oksidasi. Nanti baru dihitung E0 selnya nih. Rumusnya kan tadi ya, nanti siapa yang berperan sebagai katoda, siapa yang berperan sebagai anoda. Nanti diperoleh E0 selnya kan. Udah dapat. Kemudian nanti baru dimasukkan nilai delta G-nya. Delta G0-nya kan berarti min N. N-nya berapa nanti yang dicoret. Kemudian dikali dengan F, 96.500. Kemudian dikali E0 selnya. Tadi berapa hasilnya. Gitu. Nanti coba dicoba sendiri. Kita ke contoh soal berikutnya. Agar waktunya cukup ya. Nah, ini contoh soal lagi. Sebuah sel volta terdiri dari setengah sel Cr, kemudian dibatasi dengan Cr2+, dan setengah sel Sn, kemudian Sn2+, dengan nilai Sn2+-nya adalah 0,2 molar, konsentrasinya ya, Cr2+-nya itu konsentrasinya 1,6 molar. Gunakan tabel untuk menghitung E sel pada 298,15 Kelvin. Nah, yang pertama, kita lihat dulu siapa yang berperan sebagai katoda, siapa yang berperan sebagai anoda. Bagaimana kita melihatnya? Kita melihatnya dari tabel ini. Sn menjadi Sn2+, atau kebalikannya mana nih? Sn. Aduh, jelas. Oh, ini nih. Sn2+ jadi Sn. Itu adalah positif 0, positif. Negatif 1,36. Nggak bisa nih gimana nih. Negatif 0,136. Kemudian yang CR berapa itu? CR2+ ya, CR2+ nih. CR2+ ini 0,91 minus 0,91. Kalau kita lihat tadi kan yang anoda itu dia yang paling kecil ya, karena anoda tadi berperan sebagai reduksi, katoda itu sebagai oksi. Berarti oksi itu yang salah kebalik. Yang oksi itu K, kok K? K oksi. Karet dan anoks, oksidasi. Nah, katoda kan tadi sebagai reduksi, artinya reduksi itu dia yang besar ya, E0-nya makin besar, kemudian anoda itu yang makin kecil. Kalau kita lihat 0,91 sama 0,136 yang paling kecil yang mana? Ini kalau kita lihat ke bawah nih, tadi acuannya kan H2 ya. H2 itu kan kalau kita lihat di tabel ini di H2, kemudian semakin ke bawah kan nilainya semakin kecil ya. Berarti otomatis di sini yang paling kecil ini adalah yang 0,91. Nah, karena di sini yang paling kecil sehingga nanti kan ini punya si Cr2+. Nah, karena dia tadi berperan sebagai oksidasi, maka reaksinya itu ada di sebelah kanan tanda panah sehingga nanti Cr solid menjadi Cr2 ditambah 2 elektron. Nah, sedangkan yang katoda E0-nya ini minus 0,91. Kemudian yang katoda ini sebagai reduksi, berarti di sini ada Sn2+, ya kan? Berarti di sini reduksi tadi reaksinya ada di sebelah kiri panah. Berarti Sn2+ ditambah 2 elektron akan sebesar minus 0,136. Kita bulatin aja deh biar mudah nih. 0,14 volt. Nah, kita sudah dapat nih. Kemudian kita hitung dulu E0 selnya. E0 sel sama dengan E0 katoda min E0 anoda. Katoda itu si reduksi berarti Sn2+, berarti negatif 0,14 minus 0,91. Berarti minus 0,14 positif 0,91. Hasilnya adalah
positif 0,77. Satuannya adalah volt. Kemudian tadi disuruh untuk menghitung SL. SL itu kita bisa cari menggunakan persamaan Nernst. Kalau kita lihat di atas tadi, persamaan Nernst-nya ini kita menggunakan yang bahasa 10 dari Locky ya. Nah, yang ini kita pakai yang ini. Suhu E0 sel sama dengan SL sama dengan E0 sel 0,0592 dibagi dengan nilai N. N itu adalah jumlah mol elektronnya. Berarti di sini ada 2 ya yang kita coret nanti. Kemudian min log dari konsentrasi anoda dibagi dengan katoda. Nah, E0 selnya tadi adalah positif 0,77 minus 0,0592 dibagi nilai N-nya itu 2 elektronnya, log anodanya itu si CR, jadi 1,60 0,20. Ini log 8, kemudian ini 0,0592 dibagi 2 positif 0,77. Oke, nanti diperoleh hasil total akhirnya ya, itu adalah 0,744. Nah, ini untuk mengerjakan SL yang persamaan Nernst. Nah, itu beberapa contoh dari yang sel volta. Sampai di sini ada pertanyaan dulu nggak untuk sel volta? Sebelum kita masuk ke sel elektrolisis. Kalau aman, kita lanjut. Aman Bang, aman. Aman, yaudah. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya ke sel elektrolisis. Sel elektrolisis, ini tadi berdasarkan cara kerjanya, dari apa diubah jadi apa? Ada yang ingat? Dari listrik diubah menjadi Iya. kimia. Betul, ya, betul, diubah jadi kimia. Nah, tadi kan di dalam elektrokimia ada 2 ya. Tadi ada yang sebagai elektroda dan yang berperan sebagai elektrolisis. Nah, kalau di dalam sel elektrolisis ini keduanya sangat-sangat berpengaruh. Elektroda. Elektroda itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada elektroda aktif dan ada elektroda inert. Kalau elektroda aktif itu apa? Reaksi yang ada di anoda. Reaksi yang ada di anoda. Sedangkan kalau dia inert, itu adalah dia tidak bereaksi, sehingga nanti bisa inert. Contohnya elektroda inert itu ada PT, AU, lain-lain. Kalau elektroda aktif, ya selain yang 3 itu berarti ada, contohnya ada Fe, Zn, Cu, DLL. Nah, itu udah ya. Jadi ada yang aktif dan inert. Kemudian, kalau yang dia elektrolisis itu dibagi jadi 2 lagi. Elektrolisis, ada yang nanti disebut sebagai leleh. Nah, perbedaannya apa? Kalau lelehan, dia itu tidak ada H2O-nya. Sedangkan kalau dia larutan, pasti ada H2O-nya. Karena kan dia ada campurannya si air. Nah, itu untuk membedakannya. Kemudian, kalau berdasarkan dari kutubnya. Kutubnya tadi apa nih? Kalau katoda, muatannya apa? Kalau dia elektrolisis. Katoda, dia adalah, singkatannya tadi adalah kenapa? Berarti betul. Kenapa? Berarti katoda itu negatif. Kemudian anoda itu dia positif. Ingat-ingat kenapa? Jangan sampai kebalik ya, guys. Ini kayak mana pula ini? Nah. Kemudian, untuk nanti teman-teman menghitung reaksi total dari sel elektrolisis, teman-teman nanti menggunakan aturan ini nih, aturan untuk sel elektrolisis nih. Nah, di sini ada aturan untuk kation, logam aktif, golongan 1A, 2A, Al dan Mn.
Golongan 1A itu apa aja? Golongan 1A itu ada lina, Nah, lina, iya, NaK, terus Rb, Cs, sama satu lagi itu Fr. Kemudian golongan 2A, B, Be, Mg, Ca, S, R, BA, BARA, Bang. iya betul, BA dan RA. Oke, sip. Jadi kalau kita perhatikan di aturannya, kation logam aktif golongan 1A, 2A, Al, dan Mn. Jadi pada saat di kation ada logam-logam aktif ini, golongan 1A, golongan 2A, Al, dan Mn, dia akan kalah dengan H2O. Jadi yang menang itu si H2O-nya. Tetapi kalau di kationnya nanti dia nggak ada logam selain ini, maka yang menang itu yang logamnya, H2O-nya yang kalah. Sedangkan kalau di anoda, ketika dia itu ada asam oksi itu apa saja? SO42-, NO3-, PO3-, ini dia akan kalah dengan H2O juga. Tetapi kalau dia nggak ada elemen-elemen asam oksi ini, dia akan menang. Seperti itu. Nah, terus kemudian kalau ada sisa asam lain nih, sisa asam lain Cl, Bri, atau H, kemudian nanti dia akan teroksidasi ini bentuknya nih, Cl-, Cl2 menjadi elektron, OH- kayak gini. Nah, kayak gitulah ya kurang lebihnya. Kita ke contoh soalnya aja nggak bingung. Penulisan reaksi di katoda dan anoda. Tuliskan reaksi elektrolisis larutan CuSO4. Oke. CuSO4 kalau kita hidrolisis atau kita pecah, ada yang tahu? CU2 plus SO4 Nah, 2. betul. Sip. Cu2 plus ditambah SO4 minus. Oke, sekarang kita analisis. Kita pisahkan dulu bagian katoda dan bagian anoda. Nah, sekarang katoda. Tadi katoda itu kutubnya adalah negatif. Hebat kali. Ayo, kenapa Indra tuh? Indra. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, katoda tadi kutubnya adalah negatif, anoda itu positif. Oke, sekarang kita lihat analisis yang pertama, kita lihat dari elektrodanya. Elektroda yang ada yang digunakan di dalam reaksi ini adalah PT dan PT. Sama ya keduanya. Kemudian yang selanjutnya itu ionnya. Nah, kan katoda tadi kutubnya negatif. Otomatis ion menempel yang positif. Dia yang negatif, nggak mau yang sama dia, nggak mau yang sama sejenis. Dia maunya yang berbeda atau berlawanan jenis. Berarti kalau kita lihat, ion yang menempel di dalam katoda PT ini siapa? Si Cu2 plus atau SO4 2 minus? Yang kira-kira mau menempel di katodanya si PT. Ion yang muatannya tentu saja yang positif, sehingga ionnya ini adalah ion Cu2+. Kemudian yang menempel di dalam ini loh, yang maksudnya yang menempel itu yang ini nih. Kelihatan nggak kalian yang biru-biru kecil ini? Kelihatan, Bang. Nah, itu dia itu menempel di situ tuh, si Cu2 plusnya. Berarti yang minnya ini menempelnya di anoda, berarti SO4 2 minus. Kemudian kita lihat, sifat larutannya di sini adalah sebagai larutan. Berarti di sini ada H-nya. Nah, sekarang kita analisis untuk menghitung reaksi totalnya. Elektroda PT itu tadi elektrodanya inert. Berarti kalau inert, dia itu tidak bereaksi. Sehingga ini saya lambangkan garis miring dicoret. Nah, ini kita eliminasi. Ini dia tidak bereaksi. Maka nanti nggak usah dimasukkan ke reaksinya. Kemudian, ion Cu2+. Pertama yang di bagian katoda dulu. Kita lihat di aturan katoda. Tadi ionnya adalah Cu ya. Kita lihat Cu dia termasuk golongan 1A, 2A, Al dan Mn. Masuk nggak kira-kira di golongan 1A, 2A dan
elemen. Dia tidak masuk, sehingga karena dia itu tidak masuk, maka Cu lah yang menang. Si H2O-nya kalah. Nah, Cu yang menang kan? Nah, Cu dalam bentuk ion netral, sehingga biar jadi ion netral kita tambahkan berapa elektron? Kita harus tambahkan 2 elektron. Dua. Sehingga nah, Cu bentuknya solid. Kemudian kita lihat yang di anoda SO4 2- sama H2O. Kira-kira menang yang mana? Yang asam oksi atau yang H2O yang menang? Ayo kita lihat kalau di aturan. Sisa asam oksi, SO4 2-, NO3-, PO4 3-, dia akan kalah dengan H2O. Nah, berarti otomatis SO4 2-nya ini dia kalah. Yang menang si H2O. H2O-nya kita tulis sesuai dengan aturan yang ada di tabel tadi. 2H2O menjadi 4H+, 2H2O liquid menjadi 4H+ aqueous ditambah apa itu? O2 gas tambah 4 elektron. O2 gas ditambah 4 elektron. Nah, ini kan yang sudah menang ya. Yang menang inilah nanti kita tuliskan dalam reaksi totalnya. Nah, kita tulis berarti reaksi totalnya berarti katodanya itu adalah Cu2+ ditambah 2 elektron menghasilkan Cu bentuknya solid. Kemudian anodanya ini adalah 2H2O menghasilkan 4H+ ditambah O2 ditambah 4 elektron. Nah, kita untuk mengeliminasi elektron berarti atas kita kali 2, bawah kita kali 1 ya. Berarti di sini kan kita langsung coret aja elektronnya sehingga nanti akan menjadi produknya Cu2 ditambah 2H2O menjadi 2Cu solid ditambah 4H+ ditambah O2. Inilah reaksi total dari elektrolisis CuSO4 menggunakan elektroda PT. Sampai di sini ada pertanyaan dulu nggak? Paham nggak? Cun nggak? Cun, Bang. Paham, Bang. Kalau Cun, coba nih nomor 1 nih, ada yang mengerjakan, coba saya pengen ngetes. Katanya TPB 11 sama 13 ini jago-jago kimianya. Coba AgNO3, ada yang mencoba nggak? Kira-kira reaksi total nanti seperti apa dapatnya? Ayo, tadi katanya Cun. Ada yang mencoba nggak nih? Nanti saya bantu. Pada ngilang semua nih kalau kayak gini nih. Oke, AgNO3 kalau kita pecah menjadi ion Ag Ag positif ditambah dengan O3. 3-. Ya, oke, setelah kita pecah atau kita ionkan, kita bedakan dulu sama itu elektrodanya. Elektroda yang digunakan adalah elektroda PT. Kemudian kita lihat katoda kan tadi dia sebagai kutub negatif, anoda sebagai kutub positif. Kira-kira di katoda yang ion yang akan menempel ion yang mana? Ion Ag positif atau NO3 negatif? Ag. Ag, betul. Karena di sini Ag-nya masih dalam bentuk positif, dia harus bentuk Ag netral. Kita tambahkan 1 elektron, sehingga akan menjadi Ag solid. Oke, kemudian yang anoda. Anodanya kan berarti di sini ada NO3 negatif. Nah, karena di sini kita melihat NO3 nggak usah diionkan ya. Karena kan tadi apa? Sisa sama oksi. Kemudian lanjut, karena di sini bentuknya dia adalah larutan, maka di sini ada H2O-nya. Sekarang kita lihat di aturannya, mana yang bereaksi, mana yang enggak. Yang pertama, katoda PT, kira-kira dia bereaksi enggak? Tidak ya. Kenapa? Karena katoda PT itu adalah katoda yang sifatnya inert. Inert itu tidak bereaksi, sehingga kita coret.
Selanjutnya yang Ag. Ag dengan H2O yang kation. Kita lihat di aturannya. Ag, apakah termasuk ke dalam golongan 1A, 2A, AL, atau MN? Apakah dia termasuk? Iya, coba. Ag, ayo coba. Kalau golongan 1, Lina, RBCSFR, RB kok Ag itu. Kemudian golongan 2, BE, MG, CA, SR, BA, dan RA. Berarti AG apakah termasuk? Enggak. Tidak termasuk, Nggak ada, Bang. Bang. Betul. Enggak. Karena AG nggak termasuk, yang nggak yang tereliminasi di sini adalah si H2O-nya. Sehingga yang menang adalah yang ion AG. Ya ampun, kok jadi kayak gini. Nah, sekarang kita lihat. Ini banyak habis lagi. Sekarang kita lihat yang di bagian anoda. NO3- dengan H2O, mana yang menang kira-kira? Kalau kita lihat di anoda, yang anion nih, sisa asam oksi, SO42-, NO3-, PO43-, ini dia akan kalah dengan H2O. Otomatis, karena ini ada termasuk sebagai asam oksi, maka asam oksinya ini kalah. Yang menang adalah H2O. H2O-nya tadi harus dituliskan dalam bentuk reaksi yang ada di aturan tadi ya. Berarti di sini ada 2 H2O, liquid, menjadi 4H plus ditambah O2 ditambah 4 elektron. Nah, lanjut kita cari reaksi totalnya. Nah, berarti reaksi totalnya adalah katodanya tadi Ag positif ditambah 1 elektron menghasilkan Ag solid. Kemudian yang anodanya 2H2O menjadi 4H plus ditambah O2 ditambah 4. Ini kita atas kita kali berapa? 1. Kok kali 1? Minus 4 ya. Yang atas 4, Bang. 4 ya. Kan kita mau menghilangkan elektronnya nih biar sama-sama 4 kita coret. Berarti elektron kita coret sehingga akan didapat produknya 4 Ag positif ditambah 2 H2O menjadi 4 Ag solid ditambah 4 H plus ditambah O2. Nah, ini reaksi totalnya. Nah, inilah reaksi untuk yang nomor 1. Yang nomor 2, ada yang mencoba nggak? Coba. Yang pertama, NaCl. NaCl kalau kita ionkan menjadi ion Na plus Cl-. Oke, sip, good. Dan anodanya, ingat, katoda tadi dia adalah kutub negatif, sedangkan anoda dia adalah kutub positif. Sekarang kita lihat, elektroda yang digunakan itu adalah elektroda T atau karbon. Kalau kita lihat, selanjutnya adalah ion. Ion yang menempel di katoda, itu ion apa kira-kira yang menempel? Na. Na ya, karena di sini bentuknya adalah lelehan sehingga dia nggak ada H2O, maka sudah selesai. Belum dong, di sini kan masih bentuk positif ya Na-nya, maka kita harus buat menjadi solid, berarti kita tambahkan 1 elektron sehingga akan menjadi Na solid. Nah, kemudian karbon ini tadi kan dia elektroda inert ya, berarti dia tidak bereaksi sehingga yang Na sama Cl yang menang. Berarti Cl-nya kita lihat di anion ini, Cl. Sisa asam lain, Cl, Br, I, atau OH, itu dituliskannya dalam bentuk seperti berikut. Berarti kalau Cl- kita tuliskannya bentuknya 2Cl- menjadi Cl2 ditambah 2 elektron. Nah, kemudian kita tuliskan reaksi totalnya. Reaksi totalnya, kationnya adalah, kation lagi. Katodanya adalah Na. Kemudian di anodanya itu adalah 2Cl- menjadi
Cl2 ditambah 2 elektron. Untuk mengeliminasi elektron kita kali berapa? Atas kita kali 2 ya, bawah kita kali 1. Berarti 2 Na positif ditambah 2 Cl negatif sehingga akan menghasilkan 2 Na ditambah Cl2. Nah, kalau kita lihat di reaksi total, kira-kira apakah reaksinya sudah sama antara kanan dan kiri? Ya, tentu saja sudah. Kalau nanti reaksinya nggak sama, berarti kalian ada yang salah. Kalau kita lihat nih, Na kan di sini ada 2, di sini juga ada 2. Kemudian CL-nya di sini ada 2, juga ada 2. Nah, berarti sama. Nah, terus kemudian kalau ditanya, benar nggak kira-kira katoda itu reduksi? Anoda itu sebagai oksidasi. Kalau kita lihat, ingat ya, karet sama elektroda itu tetap baik neutral maupun volta. Katoda itu reduksi, itu oksidasi. Berarti Na+, berarti di sini positif 1 menjadi 0. Berarti di sini kan sebagai apa nih? Penurunan ya. Kalau penurunan, kan berarti dia reduksi. Kemudian kalau pertambahan, dia itu oksidasi ya. Berarti Na benar sebagai katoda, Cl itu sebagai anoda. Seperti itu teori-teorinya, jangan dilupakan. Oke, kita lanjutkan selanjutnya. Contoh soalnya adalah, coba yang ini nih. Kalau di TP lain kemarin saya suruh buat tugas mereka. Lelehan NaBr. Coba karena ini lelehan berarti nggak ada H2O ya. Berarti NaBr. NaBr kalau kita pecah menjadi Na plus Br ya, Na plus ditambah Br min. Oke, kita pisahkan antara katoda dengan anoda. Oke, yang pertama karena di sini nggak ada si elektroda, maka kita langsung eliminasi. Selanjutnya elektrodanya berarti di sini ion apa yang menempel di katoda? Yang nempel siapa kira-kira? Katoda tadi kutubnya negatif. Na. Iya, jadi yang katoda ini yang menempel si Na, kemudian anoda ini si Br. Kemudian Na dengan Br. Na ini kan tadi muatannya positif, berarti kita tambahkan 1 elektron biar jadi Na solid. Ini nggak cukup lagi. Na plus ditambah 1 elektron sehingga menjadi Na solid. Nah, berarti yang Br sama ya. Br min di sini menjadi 2 Br min menjadi Br2 ditambah 2 elektron. Nah, kayak gini nih sama aja, cuma diganti aja Cl-nya. Oke, kemudian berarti kalau ditulis reaksi totalnya ini kan kation sama kation lagi. Katoda sama anoda. Katodanya Na positif ditambah 1 elektron menjadi Na plus, Na solid, kemudian 2 Br min, berarti kita kali berapa nih untuk mengeliminasi elektron? Kali 2 dan 2 kali 2 kali 1. Ya, berarti 2 Na plus ditambah 2 Br min menjadi 2 Na ditambah Br2. Sudah seperti itu. Nanti coba teman-teman mengerjakan yang B dan C-nya. Atau coba yang B ada yang mengerjakan nggak mencoba? Nggak ada cetak. Saya. Oke. Apa? Ada yang coba? Iya, Bang. Boleh. Boleh. Siapa? Naila. Boleh Naila. Coba yang B. Yang B itu larutan NaBr. Berarti kita ionnya udah ya atas aja, ngikutin aja. Berarti Na plus sama Br. Analisis. Nah, tebar. Ini pena saya habisan baterai. Oke, katodanya dengan anodanya kita pisah. Berarti kira-kira ion yang ada di katoda yang menempel siapa? Na. Betul, Na positif. Kemudian karena di sini sifatnya ada airnya, berarti ditambahkan H2O-nya ya. Kita lihat Br min dengan H2O. Oke, sekarang dilihat di aturan. Na dengan H2O yang di kation kira-kira, coba kita lihat golongan 1A, 2A. Apakah Na termasuk di dalamnya?
Iya. Ya, berarti karena dia termasuk di dalamnya, yang menang adalah yang H2 atau Yang NA yang menang? Karena kan tadi ada Aduh. Oh, H2O-nya ya yang menang. Nah, NA-nya ini kalah karena kan tadi dia termasuk golongan 1A ya kan, LINAK. Nah, H2O-nya yang menang, H2O-nya kan yang pakai di apa namanya? Aturannya. Berarti H2 2H2O menjadi H2 ditambah 2OH minus. Oke, sekarang kita lihat Br min dengan H2O, kira-kira menang yang mana? aduh, Coba oh, lihat. aduh. Coba lihat. Sisa asam lain Cl, Br, I atau OH. Ayo, menang yang mana kira-kira? BR. Menang yang? BR sih, Bang. Ya, Br, betul. Kenapa? Karena kan H2 di sini udah teroksidasinya lewat asam oksigen. H2-nya di sini kalah, yang menang si Br. Br-nya kan berarti kita tuliskan 2Br minus ditambah dengan Cl, kok Cl sih? 2Br minus, kemudian menjadi, karena saya habis ini, baterainya. 2Br min, ini menjadi Br2 ditambah dengan 2 elektron. Oke, berarti kalau kita tuliskan, sebentar. Katodanya si Na menempel, betul. Terus si ini Br minus dengan H2O. Itu yang menang kalau 2 elektron. Ya benar ya. H2O-nya, oh di sini 2 elektronnya ada yang ketinggalan, pantes. Dua-duanya. H2O ditambah 2 elektron. Nah, baru kayak ini benar. Kita tuliskan reaksi totalnya. Ini nggak bisa dihapus. Ntar ya, saya sambil ngetak tab dulu ya. Berarti di sini reaksi total. Reaksi totalnya di sini ada katian lagi katoda. Ini adalah si H2O, 2H2O Terus 2R. ditambah 2 elektron menjadi H2 ditambah 2 OH minus. Kemudian yang anodanya itu 2 Br minus menjadi Br2 ditambah 2 elektron. Oke, kita eliminasi, kita kali berapa? Ya, semua kali 1 ya. Oke, berarti elektronnya kita coret. Sehingga reaksi totalnya gimana nanti, Naila? H2O plus 2 Br min menjadi H2 plus 2 OH min plus Br2. Iya, 2 OH min ditambah Br2. Oke, betul ya. Kalau dicek nanti benar nggak kira-kira kanan dan kiri reaksinya seimbang ya. Cek aja, hanya ada 4, di sini juga ada 4. 2 tambah 2 kan 4 ya. Terus O-nya ada 2, C-nya ada 2. Berarti reaksinya sudah seimbang. Begitu juga dengan yang C nanti, berarti yang Cl2, nanti kalian ionkan dulu, habis diionkan, terus kemudian dibuat kata dan anodanya. Nah, setelah itu nanti baru dibuat C totalnya. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya hukum Faraday. 1 slide lagi. Di sini yang digunakan ini ada F sama dengan untuk mencari F itu mol dikali dengan valensi. Valensi itu artinya muatan elektronnya ya. Mol elektron. Kemudian ada F I dikali T dibagi 96.500. Di mana F itu Faraday. Kemudian I itu adalah arus listrik. T itu waktu dalam satuan detik. Kemudian Q adalah muatan listrik. Satuan adalah Coulomb. Contoh soalnya, menggunakan arus sebesar 4,75 ampere, berapa menit yang dibutuhkan untuk melapisi piring patung dengan 1,50 gram Cu dari larutan CuSO4. Oke, saya tulis di sini diketahui
ketahui di sini ada I-nya, kuat arusnya atau arus listriknya itu 4,75 ampere. Kemudian ada massa. Massa punya si CU ya, 1,50 gram. Yang ditanya adalah berapa menit? Berarti T ya, T dalam menit. Oke, kita berarti bisa menggunakan rumus yang FIT 96.500. Berarti F sama dengan I dikali T dibagi 96.500. Atau T sama dengan, berarti F dikali 96.500 dibagi dengan I. Nah, F-nya kan belum ada nih, berarti kita harus cari dulu. F tadi rumusnya adalah mol dikali dengan valensi. Oke, sekarang kita buat dulu valensinya CuSO4. Kalau kita ionkan menjadi ion Cu2+ ditambah dengan SO4 2-. Berarti ionnya berapa di sini? Elektronnya. Dilihat dari biloxnya Cu. 2 ya, berarti kan plus 2 nih. Ini 2. Oke, sekarang kita mencari berarti valensinya di sini 2, kemudian mol. Molnya kan itu rumusnya gram per mr ya. Karena di sini bentuknya dia adalah unsur Cu, maka kita menggunakan AR, bukan gabungan. Kecuali tadi ditanyanya menggunakan yang masanya massa CuSO4. Tapi kan di sini masanya massa Cu ya, artinya dia satu unsur. Berarti dibagi dengan AR dikali 2. Oke, kemudian gramnya adalah 1,5 dibagi ARCU itu adalah 63,5 dikali 2. Nanti 1,5 dibagi 63,5 itu adalah 0,02. Kalau kita kali 2 berarti 0,04. Nah, langsung aja kita masukkan. F-nya adalah 0,04 dikali 96.500 dibagi nilai I. I-nya adalah 4,75. Sehingga nanti akan diperoleh nilainya itu sebesar 812,63. Satuannya tadi bentuk SI-nya adalah detik. Sedangkan diminta menit. Berarti kita harus bagi 60. Karena kan 1 menit 60 detik ya. Berarti di sini kita bagi 60. Nanti diperoleh hasilnya sebesar 13,54 menit. Sudah. Berarti berapa menit yang dibutuhkan untuk melapisi piring patung dengan 1,5 gram CuS dari larutan cesium 4? Jadi jawabannya adalah 13,54 menit. Sudah, tutorial kita pertemuan hari ini sampai di sini. Apakah ada pertanyaan? Bang.